apa yang terjadi seminggu sebelum Yesus disalibkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak domba, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Ayat yang lain saudara, Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Ini korelasi ayat antara Matius 21 dengan Zakaria pasalnya ke-9. Zakaria telah menubuatkan kedatangan Yesus, kedatangan raja di atas segala raja yang akan membawa kelepasan kepada bangsa Israel. Dan orang Israel tahu bahwa Zakaria telah menubuatkannya, dan apa yang dinubuatkan oleh Zakaria itu pasti tergenapi. Nah saudara, kita akan lihat bagaimana peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem ketika itu terjadi di hari Minggu. Dan peristiwa ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan saudara. Bukan kebetulan Yesus masuk ke Yerusalem itu hari Minggu. Bukan kebetulan, tetapi itu adalah penggenapan dengan akan rencana Tuhan. Para nabi telah menubuatkan kedatangan Yesus, masuknya Yesus di Yerusalem. Itulah sebabnya orang-orang dari seluruh penjuru kota itu banyak berbondong-bondong datang untuk menyambut kedatangan Yesus. Karena mereka tahu ini bukan peristiwa yang terjadi kebetulan, tetapi ini peristiwa yang terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan mereka berkata seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Mereka bersorak-sorai, "Hosana bagi anak domba, Hosana bagi raja." Mereka menyambut kedatangan Yesus. Dan itu dinamakan Hari Raya Palem atau Minggu Palem atau Palm Sunday. Mari kita lihat ada 2 peristiwa atau dua pesan penting
yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita berkaitan dengan peristiwa masuknya Yesus di Yerusalem di hari Minggu. Peristiwa yang pertama, pesan penting yang pertama adalah Palma. Saudara, mari kita sama-sama katakan Palma. Pastor, saya nggak pernah lihat ada daun palem di gereja ini. Memang nggak ada, saudara. Tetapi kita mempercayai peristiwa penggenapan dari janji-janji Allah. Dan ini disebut Palma. Kenapa disebut peristiwa Minggu Palem? Saudara, palm atau palma itu melambangkan kemenangan atas kematian. Palem juga warna hijaunya itu melambangkan hadirnya atau selesainya masa musim gugur dan akan memasuki yang namanya musim semi. Palem juga itu menggambarkan kemenangan. Dalam pengertian hari ini adalah kemenangan sebagai lambang martir. Jadi palem melambangkan kemenangan atas kematian. Palem melambangkan selesainya musim gugur dan memasuki musim semi. Pertumbuhan terjadi. Dan kemudian palem melambangkan martir. Orang yang mati secara martir. Saudara, palem kemenangan atas kematian. Kemenangan atas kematian adalah deklarasi iman bahwa akan ada kebangkitan setelah kematian. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, Yesus tahu bahwa dia sedang melangkah menuju kepada kematian. Yesus tahu, saudara. Dan itu dikatakan Yesus berulang-ulang kepada murid-muridnya. Sampai Petrus berkata, "Guru, sesungguhnya itu tidak akan pernah menimpa engkau." Dan murid-murid tahu bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, saat itulah saat hari di mana penantian akan ditangkapnya, dibunuhnya Yesus waktu itu. Waktu itu belum ada salib, saudara. Salib belum lambang orang percaya, orang Kristen. Salib setelah Yesus mati dan bangkit baru menjadi lambang orang Kristen. Tetapi lambang kebangkitan atas kematian, kemenangan atas kematian adalah palem saat itu. Makanya orang bawa palem untuk menandakan kemenangan Yesus atas kematian. Tetapi saat Yesus melangkah, Yesus tahu saat itulah dia akan menyerahkan nyawanya untuk disiksa dan mati di atas kayu salib. Orang banyak bersorak-sorai, saudara. Woi, haleluya, hosana bagi anak domba. Tetapi Yesus tahu di tengah-tengah gegap gempitanya pujian orang terhadap dirinya, ada salib yang menantinya. Pertanyaannya, saudara, kita manusia tahu ya, kita manusia tahu, kita orang percaya tahu bahwa ketika kita mati, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang percaya bilang amin. Kita pasti dibangkitkan, ya, kita tahu. Tetapi kita juga tahu bahwa kematian itu menakutkan. Makanya kita takut mati. Seperti itulah ketika Yesus menghadapi peristiwa Minggu di mana Yesus memasuki Yerusalem. Dan saudara, yang jadi renungan kita adalah begini, saudara. Akankah pengenalan kita kepada Allah mengalahkan situasi atau keadaan saat ini? Saat itu, saudara, keadaan Yesus tahu dia akan disembelih. Yesus tahu keadaannya tidak seperti yang orang lain bayangkan. Yesus tahu bahwa orang banyak berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan sang raja. Tetapi Yesus tahu di saat yang bersamaan dia sedang menuju kepada kematian. Akankah
pengenalan Yesus kepada Allah itu akan mengalahkan situasi saat itu, atau malah situasi keadaan Yesus saat itu akan mengalahkan pengenalannya kepada Allah yang benar. Tetapi Yesus berkata, saudara, setelah semalam sebelum Yesus disalib, Yesus berdoa. Semalam sebelum Yesus ditangkap dan disalib, Yesus berdoa dan Yesus berkata, Bapa, jika sekiranya mungkin, ambil cawan ini, lalukan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Akankah pengenalan kita kepada Allah mengalahkan situasi Anda saat ini? Atau malah situasi saat ini akan mengalahkan pengenalanmu kepada Allah yang benar? Palem, kemenangan atas kematian. Tetapi mesti mati dulu, saudara. Saudara mungkin saat ini ada dalam situasi yang sulit. Masih sulit saudara. Saudara mengalami berbagai macam ancaman, peristiwa-peristiwa yang mengancam saudara, keadaan hidup yang membuat iman saudara mulai goyah. Orang berkata, weh lihat itu orang Kristen, orang percaya, dia di muka senyum-senyum, luar biasa ini orang percaya. Senyum-senyum dorang biar pandemi dorang tetap kuat ya imannya ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam diri kita, iman kita mulai goyah. Kita tahu. Ketika Yesus melangkah, ada banyak orang yang bersorak-sorai memuji meninggikan dia. Tetapi di dalam dirinya dia tahu bahwa dia sedang menuju kepada kematian. Saudara saat ini sedang ada di dalam lembah kesusahan, lembah kekelaman. Mungkin orang lihat mukamu masih senyum, engkau masih datang di gereja. Dan orang lihat, wih mantap ini baru orang Kristen. Tetapi engkau kemudian datang mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini menimpa hidup saya? Tuhan, kenapa cawan ini datang? Kalau mungkin Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku. Pertanyaan yang sama datang, saudara. Apakah imanmu akan kalah terhadap situasi, atau malah sebaliknya, imanmu akan mengalahkan situasimu saat ini? Yesus memilih untuk berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Apakah di tengah situasi yang sulit, Anda akan tetap berjalan melangkah dengan pasti, mempertahankan imanmu? Orang-orang di sekitar bersorak-sorai, Anda tahu hidupmu sedang dalam kesusahan, dalam himpitan yang sulit. Apakah Anda akan tetap melangkah seperti Yesus masuk ke dalam Yerusalem, dan Anda tahu ada palem di sana, ada kemenangan atas kematian? Apakah imanmu akan tetap kuat? Yang menentukan adalah pengenalanmu akan Allah yang benar. Perkuat pengenalanmu, saudara. Orang boleh bilang, ikut orang percaya semuanya enak ya. Karena pengenalan kita kepada Allah yang benar akan menentukan kekuatan iman kita. Ada orang berkata, saya enak ikut Tuhan. Kenapa? Saya kemudian diberkati Tuhan. Hei, bagaimana ketika Anda ikut Tuhan dan Anda mengalami kehidupan sebelum Anda ikut Tuhan lebih baik daripada kehidupan Anda setelah Anda ikut Tuhan? Apakah pengenalanmu kepada Allah yang benar akan tetap kuat? Saudara, ingat Ayub, pengenalannya kepada Allah yang benar membuat dia tetap kokoh, tetap goyah. Ayub memiliki kambing domba. Ayub memiliki keledai, banyak ternaknya. Ayub memiliki anak. Ayub memiliki istri yang selalu menopang dia. Dan Ayub adalah orang yang gagah, perkasa. Kalau kita lihat kitab Ayub,
Satu tujuan iblis adalah supaya Ayub bisa mengutuki Allahnya. Betul? Coba cabut semua perlindungan, pagar pelindunganmu, dan engkau akan lihat dia akan mengutuki engkau. Tetapi sepanjang kitab Ayub, Ayub tidak pernah mengutuki Allah. Ayub malah berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam situasi saat ini, saya tahu ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ternyata saya sudah berkeluarga. Barang-barang naik, pajak-pajak naik, semua serba naik. Di tengah situasi yang sulit, situasi sulit datang lagi menghimpit. Tapi pengenalan kita akan benar, pengenalan kita akan Allah yang benar, harusnya akan tetap memperkuat iman kita. Sekalipun saya tahu saya sedang berjalan menuju kepada pembantaian, Yesus tetap akan terus berjalan karena dia punya jaminan palem di sana. Dia tahu bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Dia tahu Tuhan akan mengangkat, memuliakan hidupnya. Dan semestinya kita juga orang percaya punya iman yang sama, bahwa situasi sulit tidak akan menghentikan iman kita. Kita akan tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Saya akan melihat jemaat MCM, sekalipun di tengah-tengah sulit, kita akan tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Kita nggak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Cuman karena penghasilan kita merosot, cuman karena impian kita di tahun 2021, sekarang sudah hampir setengah tahun 2022, saya belum melihat campur tangan Tuhan. Bahkan kita berkata, Tuhan, saya lupa loh Tuhan, kapan Tuhan melakukan mujizat dalam diri saya. Saya lupa. Kenapa? Karena sudah lama Tuhan tidak melakukan mujizatnya. Apakah dengan demikian kita kemudian akan berbalik melawan Allah? Atau kita malah akan tetap maju mendekatkan diri kita dengan Allah? Mau pilih mana, saudara? Saya diberkati. Waktu saya buat firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, saya tahu saya akan tetap melayani Tuhan sekalipun di lembah kekelaman. Saya akan tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan saya akan tetap mempertahankan iman saya. Sekalipun ada banyak tantangan, himpitan, saya akan tetap maju melayani Tuhan. Situasi tidak akan mengalahkan pengalaman kita, pengenalan kita kepada Allah. Justru pengenalan kita kepada Allah yang benar akan mengalahkan situasi. Situasi boleh berbeda, situasi boleh tidak menyenangkan, tetapi Tuhan selalu baik. Dia tetap Tuhan. Kasih pujian bagi Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua, Yesus masuk ke Yerusalem tidak melalui pintu selatan. Dia masuk ke Yerusalem melalui pintu sebelah timur. Ada tujuannya, saudara. Yesus tidak masuk, oh ini pintu yang terbuka, saya masuk. Oh ini pintu yang tertutup, saya nggak masuk. Oh saya masuk ke dalam. Yesus masuk ke Yerusalem melalui pintu sebelah timur. Yang menariknya, pintu sebelah timur menurut catatan tradisi sejarah itu berkaitan dengan orang-orang yang hidupnya itu di bawah kemiskinan, tidak kaya-kaya amat. Dan kalau ada keledai di situ, saudara, muda, itu berarti itu barang berharga. Enggak sembarang, oh keledai, oh karena firman Tuhan kata, keledai di situ, dan itu pasti ada yang jaga, saudara, keledai saya. Karena kenapa? Karena situasinya di lokasi itu miskin, saudara.
Dan kalau ada orang mau ngambil keledai, enak aja. Yesus masuk melalui pintu sebelah timur. Ada pesannya, saudara. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus masuk melalui pintu bagian timur. Pertanyaannya, kenapa pintu bagian timur? Karena segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, segala sesuatu, perkataannya, perbuatannya, pikirannya, semua tindakan-tindakan Yesus, keputusan-keputusan yang Yesus ambil, itu adalah untuk menggenapkan seluruh rencana Allah dalam diri Yesus. Masuk pintu sebelah timur. Kenapa? Yehezkiel 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lalu di bawahnya aku, ini kata Yehezkiel, lalu di bawahnya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa pintu sebelah timur? Karena saudara, tujuan Yesus adalah untuk membawa, mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Pintu sebelah timur merujuk kepada perkataan dari Nabi Yehezkiel yang menyatakan ketika Yesus datang, dia akan membawa atau memulihkan kemuliaan Tuhan yang sudah hilang terhadap bait Allah, yang sudah hilang di dalam bait Allah. Kemuliaan Tuhan hilang. Saat itu kemuliaan Tuhan benar-benar hilang. Matius 21 ayat yang ke-12 dan 13 berkata begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu jadikannya sarang penyamun. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus masuk Yerusalem. Kebobrokan manusia, kejatuhan manusia, dosa manusia membuat kemuliaan bait Allah itu hilang. Dan di ayat yang lain Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka gak mengerti apa maksud dari Yesus, apa maksud kedatangan Yesus. Tetapi kita manusia, kita orang percaya, jemaat MCM yang mendengar firman ini, kita harus mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang di dalam bait Allah. Bait Allah itu adalah kamu dan saya, kumpulan orang percaya. Kedatangan Yesus itu mengembalikan kemuliaan Allah. Kedatangan Yesus mengembalikan kemuliaan Allah itu berarti ketika engkau menyambut Yesus, mengizinkan Yesus masuk ke dalam hatimu, maka kemuliaan Allah akan memenuhi engkau dan kemuliaan Allah akan bersinar atas bait-Nya yang kudus. Tetapi mesti izinkan Yesus datang, masuk dulu di dalam hatimu.
Saya akan menjelaskan saudara, kenapa kita perlu mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Iblis selalu punya tujuan. Iblis selalu punya tujuan untuk menghancurkan Anda. Tetapi Yesus selalu punya tujuan untuk memulihkan Anda sebagai gerejanya. Yes. Benar saudara. Dan Yesus merelakan segala-galanya supaya kita dipulihkan, gerejanya dipulihkan. Kita adalah objek kasihnya Tuhan. Bukan anjing peliharaan kita ya, yang dia cobek, dia hancurkan barang-barang kita. Bukan terhadap anjing peliharaan kita, Yesus menjadikan kasihnya, objek kasihnya. Tetapi kepada kita manusia, kasih Yesus itu dicurahkan. Kita perlu tahu dan kita perlu sadar ini. Kita perlu imani bahwa saya adalah objek kasihnya Tuhan. Dan kita akan mengerti bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan supaya hidup kita itu bisa dipulihkan. Kita jatuh lagi, tetapi Yesus selalu punya cara untuk memulihkan. Kita kalah menghadapi situasi, tetapi Yesus punya cara untuk memulihkan. Dan Yesus melakukannya dengan sempurna. Dosa telah meracuni hati, meracuni pikiran kita. Dosa meracuni kehendak kita. Dosa meracuni perasaan kita. Seluruh bagian di dalam diri kita telah dipengaruhi oleh dosa. Inilah alasannya kenapa kita perlu berserah penuh kepada Tuhan. Total surrender. Inilah alasannya kenapa kita perlu mengizinkan Yesus untuk masuk dan mengintervensi seluruh hidup kita. Supaya hidup kita, kemuliaan Allah itu kembali dipulihkan. Kita berusaha sekuat tenaga. Tetapi kita lupa bahwa kita tidak akan pernah berhasil mengembalikan kemuliaan Allah yang pernah hilang dari dalam diri kita tanpa Yesus. Mari saya kasih tunjuk survei ini untuk membuat kita semakin terbuka pikiran kita. Dikutip dari Bilangan Research Center. Bilangan Research Center adalah lembaga riset yang khusus untuk melakukan risetnya untuk pertumbuhan gereja, khusus bagi orang-orang Kristen, bagi gereja Tuhan. Mari kita lihat saudara. Ini disurvei saudara. Mari kita lihat kenapa kita perlu mengizinkan Yesus intervensi seluruh hidup kita. Survei dilakukan kepada 4095 responden di 42 kota kabupaten. Dan mereka menemukan hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar menanti-nantikan datangnya ibadah raya Minggu. Hanya 1 dari 3 orang, itu berarti hanya 30%. Atau kebaktian kaum muda di gerejanya. Cuman 1 orang yang benar-benar kapan hari Minggu saya mau datang ke gereja, saya membutuhkan Yesus. 1 dari 3 orang. Dan anak-anak muda yang ada di sini, Anda adalah 1 dari 3 orang itu. Anda perlu berbangga saudara. Kalau ada anak Anda di rumah yang belum datang ke gereja, dorong orang tua, ayo pacu anak Anda. Selanjutnya, hanya 1 dari 5 orang Kristen Indonesia yang tidak pernah merasa terpaksa saat melakukan perintah Tuhan yang cukup berat. Cuman 1 yang rela doa puasa. Tapi saya tanya, kamu masih doa puasa? Oh iya dong pastor, anak-anak kecil, remaja, teenager kita. Kalau ini dilakukan cuma khusus di MCM, ini enggak data, enggak mau dapat begini. Tetapi ini dilakukan di seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dan sangat miris saudara, 1 dari 5 anak muda itu merasa hanya 1 orang yang merasa saya harus melakukannya untuk Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya saudara, 1
1.137 orang yang disurvei tadi. Makin banyak gereja yang kurang menarik bagi kaum muda. 91,8 generasi Z masih rutin beribadah. Mereka rutin beribadah. Tapi 33% dari mereka mengatakan mengasihi Yesus. Jadi mungkin mereka datang beribadah karena orang tua marah-marah. Hanya 33% yang datang karena mengasihi Yesus. Dan 29% berkata, karena ini menjadi kebiasaan, kewajiban saya. 19% datang berkata, ya saya butuh makanan rohani dan ingin menyembah Yesus supaya hidup saya lebih baik. 11% hanya senang dengan kegiatan. Jadi kalau kita bikin acara, mereka akan datang. Yang 11% ini pasti mereka datang. 1 dari 3 remaja Kristen rajin ke gereja berpotensi untuk tidak lagi rutin ke gereja. 1 dari 5 remaja Kristen yang hadir ke gereja berpotensi untuk pindah ke gereja lain. Karena kenapa? Karena enggak menarik gereja saya. Survei yang terakhir. Skala prioritas mereka. Skala prioritas generasi Z. Umur 15 sampai 24 tahun. Skala prioritas mereka. Saya tercengang dengan ini. Karena ini dilakukan di kalangan orang Kristen, orang percaya. Tapi kita lihat skala prioritas mereka. Mari kita lihat saudara. Skala prioritas mereka. Selesaikan edukasi yang paling utama bagi mereka, 66%. Memulai karir atau wirausaha, 66%. Saya punya financial independence. Saya bisa belanja tanpa bantuan orang lain, saya mau capai itu. Supaya 65%. Mengejar cita-cita, 55%. Hidup bahagia semasa muda, 38%. Menemukan jati diri, 31%. Itu ada saudara. Keinginan dewasa spiritual, hanya 16%. Saya baca lagi. Keinginan dewasa untuk menjadi dewasa secara rohani, hanya 16%. Peduli kepada sesama yang miskin dan susah, 9%. Barna kasih tahu tingkat kedewasaan spiritual di dalam daftar prioritas generasi Z sangat rendah, hanya 16%. Bagaimana kita akan bisa mengalahkan dunia jikalau tingkat kedewasaan spiritual kita sangat minim? Apakah kita akan membiarkan kuasa Allah, pengorbanan Allah di atas Yesus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia karena kita tidak menyerahkan total seluruh kehidupan kita, tidak mengizinkan Yesus intervensi secara utuh kehidupan kita? Bahkan saudara, kita kadang lebih concern dengan pendidikan anak kita daripada dengan mengajarkan mereka untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ini pukulan telak bagi kita orang tua. Tapi kita tahu ini bukan akhir. Ini warning dari kita. Untuk kita mulai mendidik anak kita, mendidik generasi kita. Kita mati masuk surga, orang tahu. Tapi anak kita belum tentu. Hanya 16% yang merasa perlu untuk menjadi dewasa secara spiritual. Apakah itu berarti kita tidak usah belajar? Bukan begitu saudara. Kita harus belajar. Tetapi apa yang kita dahulukan? Apakah kita mendahulukan pengenalan kita kepada Allah yang benar, atau kita menjadikan pengenalan kita kepada Allah yang benar itu nomor sekian supaya kita bisa bersinar, kelihatannya bersinar di dunia ini?
Tapi seperti yang Yesus lakukan, Yesus masuk ke pintu sebelah timur. Itu membuktikan hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kemuliaan yang hilang dari bait Allah. Kemuliaan yang pernah hilang dari diri kita, hanya Yesus yang sanggup memulihkannya. Dan kita perlu berserah penuh kepada Yesus supaya kehendak Allah, kemuliaan Allah dikembalikan lagi di dalam diri kita. Perlu kesadaran kita untuk total surrender kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita, apakah kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau saya bekerja, mengerjakan ini? Tuhan, apakah dengan mengerjakan ini kemuliaan-Mu akan semakin nampak melalui diri saya? Tuhan, apakah dengan melakukan pekerjaan ini saya akan semakin dekat dengan Tuhan, dan pekerjaan ini akan membawa hidup saya memuliakan Tuhan? Ketika saudara bekerja, tanyakan kepada Tuhan, total surrender. Ketika saudara melakukan aktivitas, belajar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin Anda kerjakan, total surrender. Serahkan kepada Tuhan utuh saudara, supaya hidup Anda kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ada cara lain? Tidak ada cara lain saudara. Orang bikin nuklir supaya jadi aman. Malah bom nuklir mengakibatkan perselisihan. Kita perlu Yesus untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang dari gerejanya. Kita perlu Yesus untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang dalam diri kita. Satu-satunya cara, izinkan Yesus intervensi total hidupmu. Kalau ada masalah-masalahmu, izinkan Yesus intervensi. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan burukmu, izinkan Yesus intervensi. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang bahkan seperti dibilang tadi, engkau tidak bisa mengontrolnya, izinkan Yesus yang mengontrolnya. Tapi itu perlu penyerahan total kita kepada Tuhan. Total surrender. Pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu, impianmu, cita-citamu, harapanmu, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan hanya jadi slogan saudara, tapi jadikan ini benar-benar nyata terjadi dalam hidup kita. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Total surrender berarti kita berani berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Beranikah kita berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan pekerjaanku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan keluargaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan cita-citaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan impian masa depanku, seluruhnya kuserahkan ke dalam tangan-Mu, nyawaku kuserahkan ke dalam tangan-Mu." Beranikah kita berkata demikian, jemaat MCM? Yesus berani berkata demikian. Dan dengan demikian firman Tuhan berkata selanjutnya, Dia membawa kemuliaan Allah nyata di dunia ini melalui penyerahan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan datang, kerajaan Tuhan akan datang ketika kita berserah sepenuhnya kepada Yesus.